Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budiono Saputro, MPD selaku dosen penguji. Yang saya hormati juga Bapak Guntur Cahyono selaku dosen penguji sekaligus dosen pendamping. Saya pribadi mengucapkan terima kasih di awal atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sehingga pada hari ini dan kesempatan ini insya Allah bisa melaksanakan ujian kompre. Di sini saya mengambil modul atau membuat modul ajar dengan pendekatan PBL atau berbasis PBL Problem Based Learning dengan komponen yang ada di dalamnya, yaitu ada informasi umum meliputi nama penyusun, kemudian sekolah tempat saya nanti menyampaikan modul ini yaitu di SD Negeri Masaran 1. Kemudian juga modul ini nanti akan diberikan atau disampaikan untuk kelas 4 yaitu fase B dengan materi yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Adapun kompetensi awalnya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah, memahami ajaran kebaikan dalam Islam, serta meneladani sikap toleransi. Targetnya yaitu peserta didik kelas 4 di SD Negeri Masaran 1 sejumlah 14 anak dengan model pembelajaran problem based learning. Adapun kompetensi inti yang ingin dicapai pada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui diskusi, peserta didik dapat menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu laporan peserta didik dapat menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Kemudian untuk pemahaman bermaknanya yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami bahwa semua agama mengajarkan kebaikan di dalamnya. Untuk pendahuluannya nanti guru memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, dan memberikan motivasi di awal pembelajaran dan kepada peserta didik. Untuk kegiatan inti, karena ini menggunakan PBL maka ada 5 sintak. Untuk sintak yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik. Kemudian guru menampilkan gambar tentang berbuat baik kepada orang yang berbeda agama. Dilanjutkan penjelasan tentang ajaran kebaikan dalam sintak yang kedua ini. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Kemudian guru menyampaikan tugas apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dalam hal ini yaitu peserta didik diminta untuk menganalisis atau mengidentifikasi ajaran kebaikan yang nanti akan dicari dan ditemukan dalam media pembelajaran dalam bentuk video yang akan ditampilkan. Kemudian untuk sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual atau kelompok, di mana peserta didik diminta untuk memperhatikan video tentang ajaran kebaikan dalam agama Islam dan selain Islam yang ditampilkan di depan kelas. Dilanjutkan peserta didik diminta untuk berdiskusi menganalisis ajaran kebaikan. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam proses diskusi untuk setiap kelompoknya. Untuk sintak yang kelima, mengembangkan dan menyajikan hasil. Setiap kelompok nanti diminta untuk mengembangkan hasil diskusinya dengan mencari solusi dari pemecahan permasalahan yang ditemukan. Kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kemudian kelompok lain nanti diminta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan berkaitan presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang di depan. Untuk kegiatan penutupnya, di sini peserta didik diminta untuk mencatat atau membuat rangkuman poin-poin yang penting yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran. Mas Razak dari Prof. Budiono Saputro. Ini yang pertama adalah eh, apa tujuan? Sebutkan satu tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Uh, Silakan. Dalam MA ini tujuan pembelajarannya yaitu salah satunya melalui diskusi peserta didik dapat
menyampaikan ajaran kebaikan dari agama Islam dan dari agama selain Islam. Itu salah satunya, Pak. Oke. Dengan Diskusi ABCD-nya uh, ada tadi, Pak. dengan benar. Ya, oke. Sekarang sintak model PBL itu ada berapa, Thomas? Ada 5, Pak. Ada 5. Nomor satu apa? Mengorientasi peserta didik pada masalah. Oke, itu sudah bagus. Oke, selanjutnya eh soalnya tadi kok nampaknya belum level C4, C5, C6 ya, Mas ya? Untuk Oke. proses diskusinya, di situ kan nanti memaksa atau meminta peserta didik untuk menganalisis apa yang mereka temukan dari video, yaitu yang saya harapkan yaitu tentang ajaran kebaikan dan masalah yang ada di video tersebut. Kemudian nanti dilanjutkan anak-anak saya minta untuk mencarikan solusinya, Pak. Kalau masalah kayak gini solusinya seperti apa, gitu, Pak. Tapi itu di diskusinya, Pak, di LKPP-nya. Ya. Jelaskan integrasi prinsip-prinsip Merdeka Belajar di modul ajar ini, Mas. Merdeka belajarnya ini seperti apa? Untuk beriman itu kan dengan memulai dengan berdoa, kemudian juga mengakhiri dengan berdoa, seperti itu, Pak. Kemudian juga dengan berpikir kritis, dengan anak-anak yang diminta menganalisis permasalahan yang diberikan, seperti itu, Pak. Oke. Kegiatan proyeknya di mana itu tulisan? Kok nggak ada? Untuk kegiatan proyeknya nanti Pak, di modul P5-nya itu saya bertujuannya itu bikin semacam kampanye saling menghargai, tapi anak-anak nanti diminta bikinnya dengan aplikasi Canva, seperti itu, Pak. Oke, ya, sip. Kemudian media pembelajarannya apa tadi makainya, Mas? Di sini saya menggunakan PowerPoint sama video, Pak, video pembelajaran. Oke. Kemudian disebut apa? Berbasis apa? Kalau memakai media pembelajaran teknologi itu berbasis apa? Disebut apa? TPACK, Pak. Kepanjangannya apa itu TPACK? Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Oh, sudah British ini, Mas. Teori belajar yang dipakai dalam modul ajarnya ini apa, Mas? Di sini Contohnya apa? Gitu. Di sini teori konstruktivistik, Pak, ada. Karena kita kan membangun pengetahuan peserta didik dengan kemampuan mereka, jadi kita hanya memfasilitasi seperti itu. Kemudian juga Dengan cara apa itu? dengan cara tadi peserta didik bekerja diskusi kelompok seperti itu, dengan mereka menganalisis apa yang telah diberikan tadi, Pak. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya, Mas. Iya, Pak. Dari Pak Guntur. Pembelajaran kontekstualnya ada di mana di modul ajarnya Mas Hanifuddin ini? Untuk pembelajaran kontekstualnya ya, Pak. Ini nanti karena temanya juga tentang saling menghargai dan keberagaman yang ada, maka ini sangat sesuai dengan lingkungan di sekolah kami, Pak, gitu. Karena kebetulan di sekolah kami itu juga muridnya cukup banyak dan dari berbagai suku ada, berbeda agama ada, maka diharapkannya nanti anak-anak itu bisa langsung menerapkan untuk saling menghargai dalam perbedaan, seperti itu, Pak. Sekarang ngaji, Mas. Iya, Pak. Ngaji. Dibuka surat Ali Imran ayat 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
tafkhim dan tarkiknya diperhatikan ya. Ini yang tebal mana, yang tipis mana gitu ya. Iya Misalnya Pak. kasroh, abror, abror, misalnya begitu. Robbana innana itu. Misalnya, sekarang nulis Mas, nulis. Iya. Sudah siap? Iya Pak. Tulis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ampun Pak. Ya, di mana lihat, lihat. Oke, sudah cukup. Cukup Mas Razak, silahkan closing. Iya. Baik Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas kritik, saran dan masukan yang telah diberikan. Semoga nantinya saya bisa memperbaiki dan bisa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya berarti mengucapkan kembali terima kasih kepada Pak Prof. Budiono dan Pak Guntur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.